warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fatia Sari dengan nomor NPM 222201061 dari Prodi Keperawatan S1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi sel dan perubahan sel. Mari kita simak videonya. Di sini ada nukleus. Nukleus adalah organel inti yang terbesar dalam sebuah sel. Kemudian ada nukleus, yaitu struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma kasar ini memiliki ribosom di lapisan luarnya sehingga terlihat kasar. Kemudian ada ribosom bebas. Ribosom bebas adalah tempat untuk sintesis protein yang difungsikan di dalam sitosol. Ribosom bebas ini berada di dalam sitoplasma. Kemudian ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Kemudian ada lisosom. Lisosom yaitu merupakan organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini yaitu organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Kemudian ada endosom. Endosom adalah kumpulan organel penyortiran intraseluler dalam sel eukariotik. Kemudian ada sitoskeleton, yaitu rangka sel atau jaring kerangka sel atau rangka sel atau kerangka sel adalah jaringan berkeras protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Kemudian ada perikisom. Perikisom yaitu organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid dua lapis yang mengandung protein penserap reseptor. Kemudian ada mikrotubulus, yaitu mikrotubulus organel sel di dalam sitoplasma. Semua sel eukariotik berupa silinder panjang yang berongga. Kemudian ada centrioles. Centrioles ini adalah sebuah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus. Kemudian ada membran plasma, adalah sebuah struktur selaput tipis. Selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Kemudian ada retikulum endoplasma halus atau biasa yang disebut yaitu retikulum endoplasma agranular. Adalah jenis retikulum endoplasma yang tidak memiliki ribosom di atas permukaan atau tertanam di dalamnya. Oleh karena itu bentuknya cenderung halus sehingga disebut juga dengan retikulum endoplasma halus. Kemudian ada adaptasi yang terjadi pada sel. Ini awalnya sel normal, kemudian ada penyusutan menjadi sel atrofi. Contoh kasusnya itu pada orang lumpuh. Kenapa mengalami proses adaptasi, itu karena iskemia atau berkurangnya beban kerja dan nutrisi jaringan yang tumbuh mencapai batas normal, namun kemudian mengalami penyusutan. Kemudian ada sel hipertrofi. Kasusnya yaitu peningkatan otot binaragawan yang sengaja diberikan dengan diberi beban peningkatan massa otot ekstremitas pada pekerja keras biasanya. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena pembesaran sel yang tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan dan tekanan mekanis yang besar sehingga mengakibatkan sel bertambah besar dan rangsangan hormonnya. Kemudian ada adaptasi sel yang terjadi yaitu hiperplasi. Ini hiperplasi ya. Contoh kasusnya yaitu pada penyakit kelenjar payudara, kanker prostat, dan kanker ovarium. Kenapa sel bisa mengalami adaptasi ini? Karena mengalami peningkatan jumlah sel dalam organ yang terbentuk dari proliferasi dan diferensiasi sel mitotik yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ yang disertai peningkatan fungsi organ.
Kemudian yang terakhir yaitu ada displasia. Displasia ini contoh kasus penyakitnya itu pada kanker serviks. Kenapa sel ini bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena kelainan genetik yang tidak diturunkan dan mutasi gen tertentu. Sekian, terima kasih.